Coba kamu bayangin kamu lagi punya satu deadline penting, terus kamu udah nyiapin waktu untuk ngerjainnya. Pas kamu udah duduk di depan laptop, tangan kamu tiba-tiba ngambil handphone, terus ada satu notifikasi yang akhirnya bikin kamu buka WhatsApp, terus buka Instagram, akhirnya buka TikTok. Terus begitu kamu sadar, tahu-tahu 2 jam udah hilang dan kamu belum nyentuh tugas kamu sama sekali. Kalau kamu pernah ngerasain ini teman-teman, kamu nggak sendirian, karena memang menurut riset manusia sekarang itu cuma bisa fokus selama 8 detik. Yang mana ini adalah angka yang lebih rendah daripada ikan emas. Dan ini bukan untuk lucu-lucuan, tapi ini realita. Dan kalau kita nggak tangani, kita bakal tumbuh jadi generasi yang pinter tapi nggak bisa mikir dalam. Nah teman-teman, di video ini kita akan ngebongkar gimana dunia digital itu memecah fokus kita secara sistematis. Dan yang lebih penting lagi adalah gimana caranya biar kita tuh bisa mengambil balik alih atas kendali fokus kita sendiri. Teman-teman, masalah terbesar kita hari ini tuh bukan sekedar susah untuk fokus. Masalahnya itu sebenarnya jauh lebih serius dari itu dan lebih tersembunyi. Kita sekarang ini hidup di era di mana setiap detik perhatian kita itu diperebutkan oleh jutaan konten. Setiap aplikasi yang kita buka, mulai dari TikTok sampai Instagram, aplikasi itu semuanya dirancang bukan cuma hanya untuk membuat kita sekedar senang, tapi untuk membuat kita tuh jadi ketagihan. Dan yang lebih mengerikannya itu adalah sistemnya itu paham banget teman-teman bagaimana cara kerja otak manusia. Saat kita scroll dan tiba-tiba lihat video lucu atau drama viral, otak kita tuh akan otomatis ngeluarin dopamin teman-teman, hormon yang memberikan kita tuh rasa senang, yang akhirnya bikin kita pengen lagi dan lagi. Sampai akhirnya kita masuk ke dalam siklus yang bahkan kita sendiri nggak sadari. Kita buka sosial media bentar, kemudian scroll, terus nunda kerjaan, terus ngerasa bersalah, kemudian balik lagi ke HP buat ngehibur diri. Dan ini tuh nggak terjadi 1 kali 2 kali aja teman-teman, tapi itu sudah menjadi rutinitas harian. Yang bahkan rata-rata Gen Z sekarang bisa cek HP mereka itu 100-150 kali dalam satu hari. Ada satu studi dari Riskutime teman-teman yang mencatat bahwa rata-rata orang dewasa sekarang itu bisa ngehabisin lebih dari 3 jam hanya di layar HP-nya setiap hari. Nah, coba bayangin kalau dalam 1 bulan itu udah setara dengan 4-5 hari kita tuh cuma ngehabisin waktu di depan layar. Dan yang lebih parah adalah semua ini itu membuat kita kehilangan hal-hal yang paling penting. Mulai dari waktu belajar dan membangun masa depan kita, momen penting bersama keluarga dan teman-teman, yang bahkan kita bisa kehilangan kemampuan untuk nikmatin hidup kita tanpa layar. Yang akhirnya kita bukan cuma kehilangan fokus, tapi kita juga bisa kehilangan diri kita sendiri. Kita jadi makin susah untuk mikir dalam, susah untuk tenang, bahkan susah untuk ngerasa bosan. Karena otak kita tuh sudah terbiasa untuk nyari hiburan instan. Jadi ini bukan lagi sekedar tentang produktivitas teman-teman, tapi ini sudah menyangkut tentang kualitas hidup yang kita jalani. Dan kalau kita terus biarin ini terjadi, maka 5-10 tahun ke depan kita akan tetap berada di tempat yang sama, yang bahkan bukan karena kita nggak mampu untuk menjadi orang yang sukses, tapi karena memang kita tidak pernah benar-benar hadir dalam kehidupan kita sendiri. Nah pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita cuma mau pasrah dan terus dikendalikan, atau kita mau mulai bergerak dan mengambil kembali kendali atas hidup kita sedikit demi sedikit. Nah teman-teman, kabar baiknya adalah ternyata fokus itu bisa dilatih. Tapi bukan dengan motivasi sesaat ya. Karena walaupun kalian udah nonton video ini dan setelah ini kalian gak ngelakuin apa-apa, kalian bakal tetap berada di tempat yang sama dan gak akan ada yang berubah. Jadi di bagian ini teman-teman, aku bakal nge-share ke kalian semua langkah demi langkah yang bisa membuat kita tuh kembali merebut hidup kita kembali dari genggaman layar, yang bisa kita mulai dari hal paling dasar. Dan aku sendiri pun udah ngelakuin langkah-langkah ini teman-teman, dan berhasil membuat aku tuh jadi orang yang lebih produktif daripada sebelumnya. Langkah pertama adalah dengan menyadari bahwa kita itu sedang dilawan oleh sistem yang dirancang untuk membuat kita kalah. Ada satu kutipan dari Tristan Harris, mantan desainer etika di Google, yang ketika pertama kali membacanya tuh aku cukup tertampar. Dia bilang, jika kamu tidak membayar untuk satu produk, maka kamu adalah produk itu. Coba kalian bayangin teman-teman, di dunia industri sosial media sekarang itu, kitalah sebenarnya produk yang dijadikan alat untuk mendapatkan penghasilan yang sebesar-besarnya. Dan coba kalian bayangin juga setiap scroll yang kalian lakukan, setiap detik yang kamu habiskan waktu di TikTok, YouTube, Instagram, maka sedang ada ratusan engineer dan AI di balik layar yang sedang mempelajari otak kita dan menyusun algoritma yang tahu persis gimana caranya bikin kalian itu betah dan stay terus. Dan mereka ini bukan cuma pengen perhatian kalian, tapi mereka juga ingin memonetisasi waktu hidup kalian. Nah masalahnya adalah, kita ini kan manusia teman-teman, bukan robot.
Kita punya batas fokus, tenaga, dan keinginan untuk bertumbuh. Tapi saat kita kalah terus-menerus dalam pertarungan ini, maka kita nggak cuma kehilangan waktu, kita juga kehilangan arah. Jadi kesadaran pertama ini penting banget ya, karena sebenarnya kita tuh bukan malas, cuma kita tuh belum sadar aja kalau kita sedang dilawan. Dan begitu kita sadar, kita akan berhenti untuk nyalahin diri sendiri dan mulai cari cara untuk ngelawan balik. Dan langkah kedua adalah bersih-bersih digital. Ini bukan sekedar menguninstall aplikasi ya teman-teman, tapi mendesain ulang ruang pikir. Nah, kebanyakan orang berpikir bahwa solusi awalnya itu adalah menghapus aplikasi. Padahal, berapa kali kamu menghapus TikTok, terus kamu install lagi. Nah, sebenarnya masalahnya itu bukan di aplikasinya teman-teman, tapi akses dan kebiasaan yang melekat di dalamnya. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah coba untuk mendesain ulang HP ataupun laptop kita seperti kita ngedesain kamar tidur. Kalau aku sendiri, langkah konkret yang aku lakuin itu adalah dengan menaruh semua aplikasi yang memicu distraksi kayak TikTok, Instagram, YouTube, atau Mobile Legends dalam satu folder yang jauh dari halaman utama. Terus aku kasih nama foldernya itu kayak kehilangan waktu atau misalnya ingin menyesal, terus pakai tanda tanya. Nah, itu tuh bukan cuma untuk lucu-lucuan teman-teman, tapi agar otak kita tuh sadar efek apa yang akan kita dapatin kalau kita ngeklik aplikasi itu. Dan selanjutnya kalian juga bisa aktifin grayscale mode hitam putih agar layar tuh jadi nggak menarik secara visual. Kemudian matiin semua notifikasi kecuali dari orang tua, dosen, atau pekerjaan-pekerjaan yang penting. Jadi jangan biarkan HP itu yang menentukan kapan kalian harus ngelihat dia, tapi kalianlah yang harus nentuin kapan kalian memang butuh untuk ngelihat HP itu. Jadi menurut aku teman-teman langkah ini tuh penting banget ya, karena mengubah tampilan HP sama dengan mengubah struktur mental kita. Dan yang ketiga adalah latihan fokus pendek. Karena disiplin itu dimulai dari kemenangan kecil. Aku yakin kalian semua kan pasti udah familiar ya sama satu teknik namanya tuh Pomodoro, di mana teknik ini tuh udah sering banget dibahas oleh motivator ataupun influencer yang memang fokus pembahasannya itu tentang produktivitas dan melatih fokus. Nah, tapi kebanyakan orang teman-teman gagal karena menganggap bahwa ini tuh seperti aturan kaku, bukan alat untuk latihan. Jadi cara kerja yang benarnya itu adalah coba kalian set timer 25 menit, lalu fokus ke satu tugas aja. Kemudian kalian aktifin HP kalian dalam mode pesawat, terus bisa kalian taruh di ruangan lain. Dan ini krusial banget teman-teman. Setelah 25 menit, nanti kalian boleh ambil waktu 5 menit untuk istirahat. Nah, di waktu 5 menit untuk istirahat ini teman-teman boleh kalian gunakan untuk jalan, tarik napas, ngopi, stretching. Tapi jangan kalian gunain untuk lari ke media sosial ya. Setelah 5 menit, nanti kalian ulangi lagi 25 menit, kemudian istirahat lagi 5 menit sampai 4 kali siklus, kemudian baru kalian ambil waktu 15 menit sampai 30 menit untuk istirahat panjang. Tapi yang lebih penting dari aturannya itu teman-teman, adalah komitmen yang kamu latih setiap hari. Karena fokus itu kayak otot. Kalau kamu paksain dia dari 0 ke 3 jam langsung, maka kamu tuh akan cepat capek dan nyerah. Tapi kalau kamu latih dari 25 menit per hari, lama-lama dia akan menjadi kuat dan menjadi kebiasaan. Dan langkah keempat adalah hentikan multitasking. Jadi coba teman-teman mulai hidup dengan satu hal aja pada satu waktu, karena multitasking itu adalah mitos. Menurut riset dari Stanford University, otak manusia itu tidak mampu mengerjakan dua hal kognitif berat secara bersamaan. Yang terjadi itu adalah otak itu hanya switching task dengan cepat, dan itu tuh memakan energi dan mental kita tuh sangat besar teman-teman. Yang dampaknya kita jadi cepat capek tanpa hasil. Kita merasa produktif, tapi sebenarnya kita nggak nyelesain apapun. Nah, solusinya adalah coba buat 3 fokus harian. Jadi coba tulis 3 hal penting yang pengen kamu selesaikan hari ini. Kemudian coba gunain metode deep work zone. Jadi 90 menit itu kerja, kemudian 30 menit istirahat. Dan saat kita ngerjain satu tugas, coba kita letakin semua tugas lainnya dan fokus untuk ngerjain satu persatu aja. Nah, sepengalamanku teman-teman, ini akan jauh lebih efektif untuk kalian menyelesaikan tugas daripada kalian coba untuk multitasking yang akhirnya kalian capek sendiri dan semua kerjaan tuh jadi terbengkalai. Dan langkah kelima adalah coba bikin aturan no gadget sebelum tidur dan bangun pagi. Salah satu kebiasaan paling jelek yang aku pernah lihat dari banyak orang itu, termasuk diri aku dulu teman-teman, adalah langsung buka HP begitu kita bangun tidur dan sebelum tidur. Ini tuh satu kebiasaan yang sangat mengerikan teman-teman ya. Karena pagi hari begitu kita buka HP, kita langsung ke sosial media, maka otak kita tuh jadi kena overload informasi bahkan sebelum kita punya kesempatan buat mikir.
Malam hari juga gitu. Sebelum tidur, terlalu banyak blue light dari layar gadget sebelum tidur itu bikin kualitas tidur kita jadi berkurang, bahkan bisa menyebabkan insomnia ringan. Nah, solusinya adalah coba buat aturan simpel. Setidaknya 1 jam sebelum tidur dan setelah bangun tidur, jangan pegang HP dulu. Coba pakai waktu itu tuh buat ngelakuin hal-hal yang lebih positif. Pagi hari misalnya, coba bangun 10 menit lebih awal buat stretching, meditasi, atau baca buku sebentar. Malam hari juga gitu. Coba matiin gadget itu minimal 1 jam atau 30 menit sebelum tidur, dan coba lakuin aktivitas yang lebih menenangkan, kayak baca buku, dengerin musik, atau ngobrol dengan orang-orang terdekatnya kita. Ini tuh bakal ngebantu otak kita teman-teman untuk ngerasa lebih tenang dan fokus, yang akhirnya bisa ngebuat produktivitas kita tuh jadi lebih tinggi. Nah, sekarang teman-teman kita udah tahu ya kenapa kita sering merasa kehilangan arah, nggak fokus dan capek walaupun seharian sebenarnya kita nggak ngelakuin banyak hal. Jadi itu tuh bukan karena kita lemah, bukan karena kita nggak cukup disiplin, tapi karena kita memang hidup di era yang secara sistematis dirancang untuk ngambil alih perhatian kita. Tapi sekedar tahu aja ini nggak akan cukup teman-teman, karena tahu bahwa kamu terganggu, tapi terus membiarkan diri tersesat, itu sama aja kayak sadar rumah kebakar, tapi tetap duduk di dalamnya. Jadi sekarang kamu punya pilihan, mau terus dibentuk oleh layar dan algoritma, atau mau mulai membentuk hidup dengan fokus yang kamu arahin sendiri. Nah sekarang teman-teman, aku nggak minta kamu langsung jadi orang yang paling disiplin, aku cuma minta satu hal. Coba ambil satu strategi dari video ini dan praktekin hari ini. Bukan minggu depan, bukan besok, tapi sekarang juga. Habis kamu tutup video ini, mulai dari hapus notifikasi, atur folder aplikasi, journaling 10 menit, atau pakai timer 25 menit, bebas. Yang penting kamu bergerak. Dan jangan lupa juga teman-teman subscribe biar kamu nggak ketinggalan seri video berikutnya. Karena ini baru awal teman-teman, kita masih bakal ngupas banyak soal fokus, manajemen waktu, dan hidup yang lebih bermakna. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, fokus itu bukan bakat, fokus itu perjuangan, dan kamu nggak sendirian.